Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari budidaya ikan konsumsi untuk kelas 11 SMA. Materi pokoknya adalah tentang perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ya, ini adalah kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuan, kita diharapkan dapat memahami perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, kita diharapkan dapat membuat sebuah perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ya, ini adalah materi pembelajaran yang akan dipelajari pada budidaya ikan konsumsi. Tapi untuk materi pertemuan kali ini kita hanya akan mempelajari tentang perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ya, jadi sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan, alangkah baiknya kita membuat sebuah perencanaan agar segala sesuatu yang akan dikerjakan nanti dapat terarah. Jadi apa yang akan kita kerjakan dapat diketahui dengan jelas dan tidak melebar pekerjaannya. Baik, untuk ide dan peluang usaha, di sini kita akan membudidayakan ikan konsumsi ya yang ada di Indonesia. Untuk ikan konsumsi di sini sangat beragam. Contohnya ada ikan lele, ikan mas, ada ikan nila, ikan gurami, dan ikan bawal, dan banyak lagi macam-macam ikan lainnya ya. Ini adalah jenis ikan yang pada umumnya sering sekali dikonsumsi. Nah, yang lebih sering lagi adalah untuk jenis ikan lele. Merupakan ikan yang sanggup hidup dalam kepadatan tinggi. Jadi, ikan lele ini dapat hidup secara bersamaan, berkelompok, dalam jumlah yang banyak, dan dapat hidup dalam jangka waktu yang lama. Untuk ikan lele dapat hidup dalam kolam dengan kualitas air kurang baik ya, dan tidak membutuhkan banyak waktu dalam pemeliharaan. Lele adalah jenis ikan yang paling banyak permintaannya di pasar. Nah, ini adalah jenis-jenis macam ikan yang bisa kita konsumsi. Saya displaykan ikan-ikannya. Contoh sini ada ikan mas ya. Ini ikan mas yang berwarna hitam. Ada juga yang berwarna kuning. Lalu ada ikan lele. Ya, seperti ini. Ini ikan mujair. Lalu ikan bawal. Lalu ikan nila dan ikan gurame. Nah, kita akan mempelajari yang ikan lele, budidaya ikan lele. Karena kita ketahui di pinggir jalan suka ada warung-warung ya yang menjualkan pecel lele. Nah, itu. Dan tidak hanya di pecel lele saja ya. Di warung Tegal atau warteg juga banyak yang menjual masakan ikan lele dan juga di masakan Padang. Nah, jadi ikan lele ini cukup banyak ya peminatnya. Baik, untuk sumber daya budidaya ikan konsumsi, di sini ada beberapa sumber daya yang dibutuhkan ya. Yang pertama adalah dana atau uang atau money. Lalu yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga ada sumber daya air. Air kan untuk hidup ikan di dalam air maka dibutuhkan sumber daya air. Lalu ada lagi sumber daya hewani. Nah, untuk hewani tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Tergantung kalian nanti yang mana akan dibudidayakan jenis hewannya. Bisa ikan mas atau ikan lele. Ya, lanjut. Di sini adalah administrasi dan pemasaran. Untuk administrasi perlu dikelola secara efektif dan efisien. Berikut ini beberapa asas yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan administrasi. Antara lain, yang pertama, asas perencanaan. Ya, asas perencanaan adalah semua pekerjaan administrasi harus direncanakan terlebih dahulu guna mencapai tujuan. Misalnya, semua surat harus jelas maksud dan manfaatnya. Jadi dibuat sebuah form ya untuk administrasi persuratan. Kemudian kalau tidak berarti dokumen tersebut tidak diperlukan. Jadi buatlah dokumen-dokumen yang diperlukan saja ya. Lalu ada lagi asas penyederhanaan. Jadi
di asas penyederhanaan ini adalah semua pekerjaan harus diupayakan agar dapat dijalankan dengan cara sederhana dan semudah mungkin. Penyederhanaan juga berarti menghindari penggandaan arsip yang berlebihan atau ganda. Lanjut, yang ketiga adalah asas penghematan. Untuk asas penghematan, yaitu semua pekerjaan juga harus diusahakan agar dapat dilaksanakan dengan cara sehemat mungkin, yakni cara yang paling cepat yaitu menghemat waktu, yang paling dekat adalah menghemat ruang, dan yang paling murah adalah menghemat biaya. Ya, itu ya. Jadi hemat waktu, hemat ruang, dan hemat biaya. Lalu asas penghapusan. Di asas penghapusan ini, semua pekerjaan yang tidak perlu atau tidak berhubungan dengan hasil kerja yang diinginkan harus ditiadakan. Contohnya, bila semua pekerjaan tata usaha dapat dilakukan dengan memakai komputer, maka mesin tik yang jarang digunakan dapat dijual saja. Nah, itu contohnya penghapusan. Jadi kalau yang tidak diperlukan bisa dijual kembali. Lalu yang terakhir adalah asas penggabungan. Semua pekerjaan yang memiliki persamaan atau berkaitan erat hendaknya digabung. Misalnya pekerjaan menagih piutang dan menjual ditugaskan pada satu orang saja. Jadi orang yang jalan keluar untuk membeli barang juga bisa satu orang saja ya, sekaligus untuk penjualan, pemasaran cukup satu orang saja. Nah, itu untuk asas administrasi. Lanjut untuk asas pemasaran. Nah, dalam suatu usaha, pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Demikian juga dengan ikan lele. Sasaran target pasar dari ikan lele antara lain, yang pertama adalah warung ya, warung pecel lele yang menjual pecel lele, lalu ada warteg, lalu rumah makan Padang, atau bisa juga restoran-restoran, dan rumah tangga ya, rumah tangga seperti ibu kita saat membeli ikan, nah itu rumah tangga. Oke, lanjut. Ini adalah komponen perencanaan usaha. Untuk komponen-komponen dalam perencanaan usaha antara lain, yang pertama, ulasan deskripsi usaha, yang kedua, strategi pemasaran, kemudian yang ketiga, analisis pesaing, lalu keempat, rencana desain dan pengembangan, nomor 5, rencana operasional dan manajemen, dan terakhir adalah pembiayaan. Ya, untuk pertama, ulasan deskripsi usaha. Untuk usaha pembenihan ikan lele, ulasan deskripsi usaha dapat berupa menyediakan ikan lele bagi masyarakat. Kemudian untuk strategi pemasaran. Di strategi pemasaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ya, kita bisa bekerja sama dengan pengepul. Yang kedua, menawarkan diri sebagai pemasok pasar ya. Kemudian yang ketiga, menawarkan kerjasama dengan pengusaha rumah makan berbahan dasar lele. Lalu yang terakhir, melakukan promosi dan iklan di media cetak dan elektronik atau media sosial. Nah, ini macam-macam strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk bagian atau divisi pemasaran. Lalu selanjutnya adalah analisis pesaing. Untuk analisis pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam pasar yang sama. Cari perbedaan dan kelemahan dari pesaing, lalu jadikan kelemahan pesaing sebagai pembeda dan menjadikan kekuatan dari produk kita. Jadi kalau kita kurang dalam produksi, kita bisa belajar juga, tidak masalah ya. Jadi kita belajar dari pesaing bagaimana cara meningkatkan produksinya. Itu analisa pesaing. Lanjut, rencana operasional dan manajemen. Untuk rencana operasional kita bisa menggunakan tenaga kerja yang terdiri dari pemilik ya, pemilik atau pendiri usaha. Lalu kita butuh pegawai ya, dengan manajemen sebagai berikut atau divisi ya. Tadi divisi atau bagian yang pertama adalah bagian permodalan. Nah, ini biasanya disebutnya dengan bagian keuangan. Lalu ada lagi pemasaran, ini ada bagian pemasaran. Lalu ada lagi upah karyawan. Untuk upah karyawan kita bisa tunjuk di bagian atau divisi SDM atau sumber daya manusia, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah HRD atau Human Resource Department. Nah, itu.
Nah, ini adalah rencana operasional dan manajemen. Lanjut untuk pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Pembiayaan berhubungan dengan sumber asal dana, bagaimana mengatur anggaran agar efisien, tetapi dapat mengoperasikan seluruh divisi dalam perusahaan dengan lancar. Ya. Nah, ini contoh untuk pembiayaan ya. Contoh pembudidayaan budidaya ikan lele. Di sini kita punya 3 poin. Yang pertama adalah pengeluaran, lalu yang kedua pendapatan, lalu yang ketiga keuntungan ya, atau break even point atau titik impasnya, apakah rugi ataukah profit atau untung. Nah, yang pertama kita susun macam-macam modal yang akan kita butuhkan untuk pengeluarannya. Contoh di sini ada pengeluaran. Yang pertama ada lahan, bibit, kemudian makan, lalu jaring buat alatnya, bak itu alat juga, ini gayung, drum plastik juga alat, lalu ada perawatan alatnya, misalnya untuk lem dan lain sebagainya, lalu tenaga kerja ya, pengeluaran tenaga kerja, lalu kita buat lagi pengeluaran transportasi, kita anggarkan. Nah, setelah di total-total, ini contohnya kita ada total pengeluaran atau modal yang kita butuhkan adalah sebesar 12.075.000 setelah di total penjumlahan ini semua ya. Lalu kita memiliki pendapatan nih, seandainya kita mendapatkan penghasilan dari seluruh bibit yang sudah kita beli dari misalnya 500 ekor ini ya. Dari 500 ekor ini kita akan mendapatkan pemasukan seperti berikut. Nah, untuk ikan biasanya untuk penjualannya tidak per ekor melainkan per kilogram ya. Jadi untuk pendapatannya itu dihasilkan dari satuan kilogram ya. Jadi penjualannya berdasar kilogram. Contoh dari 500 ekor ini menghasilkan berat sebesar 1000 kg. Nah, lalu dari per kilogram ini kita menjual dengan harga 1 kilogramnya ada 1 kilogramnya saja itu sebesar Rp25.000. Nah, tinggal dikalikan saja 1000 kg dikali harga satuan per kilogramnya adalah 25.000. Jadi total pendapatannya adalah semisal 25 juta rupiah nanti kita rencanakan untuk pendapatannya. Nah, setelah itu kita dapat menghitung break even point atau keuntungannya. Nah, dari pendapatan ya, pendapatan poin 2 tadi ini ya, pendapatan dikurang pengeluaran. Jadi 25 juta dikurang 12.075.000, maka kita akan mendapatkan penghasilan atau keuntungan sebesar Rp12.925.000. Nah, itu contoh untuk pembiayaan ya, perencanaan pembiayaan. Oke, yang terakhir langkah-langkah perencanaan usaha budidaya ikan konsumsi. Untuk langkah-langkah dalam budidaya ikan lele yang diperlukan antara lain, yang pertama melihat pasar konsumsi. Nah, ini kita lihat kira-kira konsumen lebih banyak memilih ikan atau hewan konsumsi apa, jadi yang banyak diminati. Lalu yang kedua, buatlah rencana bisnis dan strategi. Ini tadi ya sudah disampaikan untuk rencana bisnisnya. Kemudian yang ketiga, bangun jaringan terhadap konsumen ya, jadi kita komunikasi lebih sering atau intens kepada konsumen ya, jadi mereka tetap terjalin hubungan dengan kita. Lalu yang keempat, mengamati kompetitor, dan terakhir adalah membuat inovasi yang berbeda dari kompetitor. Oke ya, saya kira demikian ya untuk pertemuan kali ini tentang perencanaan usaha budidaya ikan konsumsi. Oke, kata terakhir, dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satu dari orang baik itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.